Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'd. Jumpa lagi dengan saya teman-teman sekalian. Kemarin-kemarin kita sudah berbicara tentang pendaftaran haji reguler, kemudian ada pengalihan porsi. Nah, kali ini saya akan bicara tentang haji khusus, teman-teman sekalian ya. Haji reguler, teman-teman pahami, teman-teman ketahui juga bahwa masa tunggunya tuh lumayan lama ya, rata-rata di atas 25 tahun, teman-teman sekalian. Nah, untuk Untuk yang punya kelebihan rizki, ya, saya anjurkan untuk mengambil program haji khusus ya. Haji khusus ini masa tunggunya lumayan lebih singkat, antara 5-7 tahun ya, namun memang biayanya lebih tinggi teman-teman sekalian ya. Nah, kali ini kita akan bicara tentang haji khusus, bagaimana caranya, pendaftarannya seperti apa, kemudian bagaimana cara mencari agen travelnya ya. Ikuti penuturannya di video saya kali ini ya teman-teman sekalian. Saya akan berpindah ke mode slide teman-teman sekalian. Baik teman-teman sekalian, saya sudah ada di mode slide. Yang pertama ini tentang kelebihan dan kekurangannya haji khusus teman-teman sekalian ya. Kelebihannya pertama, masa tunggu untuk haji khusus ini lebih singkat ya, antara 5-7 tahun ya. Jadi untuk sekarang ini, untuk saat ini tidak ada yang kita daftar langsung berangkat tuh, nggak ada ya untuk haji khusus. Untuk yang langsung berangkat tuh haji furoda namanya. Kalau yang haji khusus tetap dia ada masa tunggu ya, ada masa tunggu karena yang peminatnya juga mulai banyak ya, mulai banyak teman-teman sekalian. Kemudian kelebihan yang kedua adalah hotel penginapan teman-teman itu dekat dengan Masjidil Haram ya. Jadi tidak perlu pakai bis sholawat gitu ya, yang jauh-jauh, ada yang 1 kilo, 2 kilo, 3 kilo, bahkan ada yang 4 kilometer dari Masjidil Haram. Jadi kalau kita ke Masjidil Haram harus naik bis ya. Tapi kalau untuk haji khusus itu hotel penginapannya dekat dengan Masjidil Haram ya, tinggal jalan kaki. Kemudian kelebihan berikutnya, maktab di Mina atau tenda Mina itu dekat dengan Jamarat teman-teman sekalian ya. Kalau yang haji reguler ya, waktu kami tahun 2022 itu sekitar pulang pergi itu 8 km jalan kaki. Nah, yang kemarin 2023 itu hampir 11 km pulang pergi ya. Masya Allah, jauh sekali teman-teman sekalian. Nah, untuk haji khusus ini dekat sekali ya, dekat sekali tendanya dengan Jemarat. Bahkan di beberapa tempat di tenda haji khusus ini ada mobil, semacam mobil golf yang mengantar jemaah ke tempat Jemarat ya. Jadi lebih nyaman teman-teman sekalian ya. Kemudian yang kelebihan yang keempat adalah fasilitas yang disediakan di haji khusus itu lebih baik ya. Tendanya semi permanen. Kalau di haji reguler itu tendanya tenda pakai semacam terpal gitu ya. Kalau yang di haji khusus ini semi permanen, dia batas tendanya itu seperti tembok. Jadi pakai GRC atau apa gitu ya, itu lebih nyaman ya, lebih nyaman. Kemudian di dalam tenda tidak berdesak-desakan ya, kasurnya lebih tebal ya. Kemudian isi dalam satu tenda juga tidak terlalu padat ya. Untuk haji reguler, teman-teman ketahui kemarin banyak juga cerita ada yang sampai tidur di luar tenda ya. Subhanallah ya, kasihan sekali, padahal dia sudah membayar gitu ya. Itu teman-teman sekalian ya. Kemudian di haji khusus itu ada fasilitas city tour ya. Ini disediakan oleh nanti travel agentnya, disediakan ya. Kemudian yang keenam itu disediakan manasik khusus ya. Kalau di haji reguler manasiknya oleh Kementerian Agama doang ya, cuma beberapa kali, dan itu juga
masih ngambang kitanya ya, kalau teman-teman tidak masuk KBIH, hanya mengandalkan manasik dari Kementerian Agama, itu blank itu sampai ke tanah suci teman-teman sekalian ya. Kemudian disediakan juga tour leader dan mutawif ya. Tour leader itu nanti pemimpin rombongan berangkat dari Indonesia, dan mutawif itu pembimbing manasik hajinya nanti yang di Arab Saudi, mutawifnya ya. Itu kelebihannya teman-teman. Kekurangannya ya tentu ada lebih ada kurang ya. Kekurangannya pertama, biayanya mahal ya, pasti mahal ya. Pasti mahal karena fasilitasnya lebih banyak, biayanya mahal. Kemudian waktu perjalanan hajinya lebih singkat ya. Kalau reguler itu rata-rata 40 hari ya. Kalau yang haji khusus itu rata-rata 25 hari, paling lama 30 hari. Ya, jadi lebih singkat kita berada di tanah suci. Bahkan di program haji khusus itu kita tidak mendapatkan istilahnya sholat arba'in. Jadi 8 hari di Madinah. Jadi di Madinahnya kalau haji khusus hanya 3-4 hari gitu ya. Kemudian kumpulnya di Mekah ya. Jadi tidak mendapatkan arba'innya di Masjid Nabawi ya teman-teman sekalian ya. Itu kekurangannya ya. Ada kelebihan, pasti ada kekurangan ya. Itu sebagai gambaran teman-teman sekalian ya. Baik, selanjutnya. Kemudian ini cara daftarnya. Nah, ini juga kemarin ada beberapa teman yang menanyakan, Pak, gimana cara daftarnya kalau kita mau ikut haji khusus gitu kan? Pertama, teman-teman harus mencari PIHK, penyelenggara ibadah haji khusus ya, atau biasa dikenal agen travelnya ya. Karena haji khusus ini itu di luar kontrol pemerintah ya. Itu langsung dihandle, langsung ditangani seluruh penyelenggaraannya oleh agen travel yang bersangkutan teman-teman sekalian ya. Hanya memang porsinya porsi pemerintah, porsi haji resmi ya. Tapi penyelenggaraannya termasuk kesehatan, termasuk manasik, termasuk transportasi, termasuk nanti teman-teman makan di tanah suci nanti, itu disiapkan oleh agen travel, bukan oleh pemerintah ya. Jadi teman-teman yang pertama lakukan adalah mencari agen travel ya, atau PIHK dikenalnya ya, penyelenggara ibadah haji khusus ya. Kalau sudah dapat, kemudian teman-teman membuat surat perjanjian paket layanan haji khusus. Jadi teman-teman dengan agen travelnya tuh ada perjanjiannya tuh ya. Nanti teman-teman mau paket yang mana, dapatnya fasilitas apa saja, nanti ada di kontrak. Teman-teman tanda tangan di situ ya. Kemudian setelah daftar, membuat surat perjanjian, teman-teman akan menerima tanda bukti registrasi bahwa teman-teman sudah terdaftar di agen tersebut gitu ya. Jadi sudah tanda tangan kontrak, kemudian nanti dikasih nomor tanda bukti registrasi ya. Kemudian apa yang dilakukan? Yang dilakukan adalah kemudian adalah membuka buku tabungan dan membayar setoran awal BPIH ke BPS ya. BPS ini adalah bank penerima setoran ya. Dalam hal ini bank penerima setoran kalau sekarang itu bank syariah wajib ya. Di luar bank syariah tidak boleh. Nanti ada di belakang ada beberapa bank yang sudah ditunjuk oleh pemerintah untuk menerima setoran haji. Kemudian ya, setelah membuka tabungan, membayar setoran, teman-teman akan menerima bukti tabungan dan bukti setoran awal. Ya, ini harus teman-teman dapat nih. Dan hati-hati ya, disimpan dengan baik, jangan sampai hilang. Kemudian di bukti setoran awal itu, ya, nanti di pojok kanan ada nomor validasi namanya. Ya, fungsinya untuk apa, Pak? Nah, fungsinya nomor validasi, teman-teman nanti bisa masuk ke aplikasi Haji Pintar. Nah, di situ bisa dicek ya, teman-teman. Baik, selanjutnya setelah teman-teman mendapatkan buku tabungan dan membawa mendapatkan bukti setoran awal, teman-teman daftar ke Kementerian Agama di kota kabupaten atau di provinsi dengan membawa
buku tabungan dan bukti setoran awal tadi ditambah syarat-syarat lainnya. Ya, syarat-syarat lainnya itu sama dengan syarat-syarat kita mendaftar haji yang reguler, teman-teman sekalian ya. Nanti di belakang ada ininya, ada daftarnya. Kemudian setelah teman-teman ke Kementerian Agama, teman-teman akan mendapatkan namanya SPPH. SPPH itu surat pendaftaran pergi haji. Kalau sekarang namanya surat pendaftaran haji, itu sama aja ya, SPPH atau SPH itu sama saja. Di situ berisi nomor porsi. Ya, nomor porsi buat apa Pak? Untuk mengecek kapan teman-teman akan berangkat, ya, perkiraan berangkatnya. Itu dari nomor porsi. Diceknya di mana? Di aplikasi Haji Pintar, ya. Nah, teman-teman sekalian, ada beberapa PIHK atau ada beberapa agen travel yang berbaik hati. Jadi teman-teman tidak usah repot-repot ke bank, kemudian ke Kemenag. Teman-teman cukup datang saja ke agen travel, semuanya dihandle sama agen travel tersebut ya. Nanti dibantu setoran awalnya, kemudian nanti bukunya ada, bukti setoran awalnya ada, kemudian dibawa langsung ke Kemenag karena mereka sudah punya koneksi dengan Kementerian Agama masing-masing ya. Nanti teman-teman dibantu semua ya oleh teman-teman di agen travel ya. Baik, ini mekanismenya. Kita akan jelaskan satu persatu. Nah, ini teman-teman, bagaimana Pak caranya mencari agen travel ya. Nanti teman-teman masuk ke sini ya, ke webnya Kementerian Agama, kemenag.go.id. Itu ada halaman namanya simpu kemenag.go.id ya. Di situ ada daftar semua PIHK se-Indonesia. Ya, gimana cara nyarinya? Nanti di sini ada menu search, menu cari. Teman-teman ketik saja di sini kabupaten kotanya di mana. Kemudian secara otomatis nanti di bawah itu daftar PIHK atau agen travel yang sudah terdaftar di Kementerian Agama. Itu yang resmi, teman-teman ya. Jadi teman-teman kalau ada agen travel yang menawarkan haji khusus tapi tidak terdaftar di sini, jangan mau. Karena itu tidak resmi. Nanti sudah bayar mahal-mahal, duit teman-teman dibawa lari lagi kan ya. Jadi kita cari yang resmi, yang ada yang sudah terdaftar di Kementerian Agama ya. Ingat ya, ngeceknya di sini ya, di Cisco Patuh ya. Di halaman webnya adalah simpu.kementerianagama.go.id ya. Nanti setelah dapat ya agen travelnya atau PIHK-nya ya, kemudian nah ini teman-teman, di tahun kemarin ya, waktu penyelenggaraan haji reguler itu sudah ada kesepakatan antara pemerintah ya dengan PIHK. Ini kesepakatan teman-teman sekalian ya, bahwa setoran awal untuk haji khusus itu senilai 4.000 US dollar ya, dengan dolar Amerika teman-teman ya, bukan dengan rial ya. Jadi 4.000 kali sekarang 1 dolar itu 15.000 ya. Jadi 15.000 kali 4.000 sekitar 60 juta. Itu setoran awalnya ya. Jadi teman-teman yang setoran awal untuk mendapatkan porsi, untuk mendapatkan jatah berangkat itu 60 juta ya teman-teman ya. Kemudian harga paket minimal ini berdasarkan kesepakatan Kementerian Agama dan PIHK ya, itu senilai 8.000 US dollar ya, atau sekitar 120 juta rupiah. Ini minimal ya. Jadi haji khusus itu harga minimalnya 120 juta ya. Jadi kalau teman-teman sudah bayar setoran awal 60 juta, tinggal nanti ketika akan berangkat dilunasi lagi 60 juta rupiah. Ya, ini harga minimal. Harga maksimalnya berapa Pak? Tergantung fasilitas. Ya, nanti ke belakang kita akan bicara tentang fasilitas ya. Kemudian masa tunggunya yang posisi sekarang itu antara 5 sampai 7 tahun. Ya. Ada masa tunggu juga Pak? Ada, karena peminatnya juga sekarang mulai banyak ya. Karena haji reguler sekarang masa tunggunya sudah luar biasa ya, 25 tahun ke atas gitu kan. Ini solusi yang paling cepat adalah haji khusus ya. Baik, selanjutnya. Nah teman-teman,
Perbedaan harga itu dari jenis layanan ini, ya. Jadi yang pertama, harganya itu tergantung lamanya perjalanan, ya, haji khusus. Ada yang 20 hari, ada yang 25 hari, ada yang 30 hari, tentu harganya berbeda, ya. Jadi teman-teman nanti tanyakan ke travel agentnya, haji khususnya berapa hari, ya, di Tanah Suci, ya. Berapa hari di Madinah, berapa hari di Mekah. Harus ditanyakan itu. Nanti itu terkait dengan biaya, teman-teman sekalian, ya. Yang kedua, harganya ditentukan dari jenis dan posisi hotel, ya. Hotelnya hotel apa, posisinya di mana dari Masjidil Haram. Semakin dekat dengan Masjidil Haram, itu harga sewanya semakin mahal, ya. Kemudian semakin banyak bintangnya, tentunya harganya semakin mahal, ya. Bintang 1 beda dengan bintang 2, rata-rata untuk haji khusus bintang 5 ke atas, ya, bintang 5. Kalau haji reguler kan rata-rata bintang 3, bintang 4, ya, teman-teman. Kemudian yang ketiga, ya, harga ditentukan dari isi kamar hotel, ya. Kamar hotel itu diisi 4 orang, 3 orang atau 2 orang, ya. Kalau isinya 4 orang, itu tentu lebih murah daripada isinya 3 orang atau 2 orang. Yang paling mahal tentu satu kamar isinya 2 orang, ya. Sebagai contoh, itu di gambar atas, ya, sebelah kanan. Di sini ada, kalau dia isinya 4 orang, harga paketnya adalah 11.000 US dollar. Kalau satu kamar isi 3 orang, harga paketnya 12.000 US dollar. Kalau satu kamar berdua, itu harga paketnya 13.000 US dollar per orang. Ya, teman-teman sekalian, ya. Itu bedanya, ya. Kemudian nomor 4. Harga paket juga ditentukan dari jenis dan kelas pesawat. Nah, jenis pesawatnya apa yang dipakai? Nah, ada yang pakai Lion, ada yang pakai Batik, ya. Ada yang pakai Garuda, ada yang pakai Saudi Airlines. Itu tentu harganya berbeda. Kemudian kelasnya, apakah dia kelas ekonomi atau kelas bisnis? Nah, tentu harganya berbeda juga, ya. Kemudian selanjutnya, harga juga ditentukan dari program-program yang diberikan. Misalkan ada city tour, ya. Dia berapa kali city tour, ya, untuk selama perjalanan haji itu, ya. Ada ke Mekah, ke kota Mekah, kota Madinah, Taif, Jeddah, atau ke tempat lainnya, gitu kan. Itu sudah diprogram oleh travel agent, ya. Jadi teman-teman nanti bisa tanyakan, ya, city tournya kemana aja nih dengan harga sekian, gitu kira-kira. Kemudian harga juga ditentukan oleh fasilitas lainnya, ya, seperti perlengkapan, gitu, ya. Dapat kopernya yang bagus apa yang jelek kopernya, gitu kan, ya. Ya, waktu kami tahun 2022 dari pemerintah itu kopernya koper jelek, teman. Ya. Jadi sebelum berangkat juga sudah jebol, apalagi dipakai berangkat tambah jebol, gitu, ya. Ya, untuk yang tahun kemarin 2023 alhamdulillah sudah ada peningkatan, sudah bagus covernya, gitu, ya. Tidak seperti tahun sebelumnya, teman-teman. Kemudian fasilitas lainnya adalah manasik, ya. Manasik ini biasanya intensif, ya, intensif. Kemudian fasilitas lainnya, ya, perlengkapan termasuk nanti layanan dokter, kesehatan, mereka juga sediakan, ya. Jadi keenam jenis ini menentukan harga paket haji khusus, ya. Jadi masing-masing agen travel, ya, itu berbeda paket, ya. Hati-hati, jadi nggak ada yang sama, teman-teman sekalian, ya. Tadi pemerintah hanya menentukan harga minimalnya adalah 8.000 dolar, 8.000 US dollar, ya. Tapi travel agent ada yang menetapkan 11.000, 12.000, 13.000, bahkan ada yang 15.000 US dollar. Tergantung dari 6 jenis fasilitas ini, ya. Lamanya berapa hari, kemudian hotelnya di mana, isi kamarnya berapa orang, kemudian naik pesawatnya pesawat apa, gitu kan. Kemudian city tournya kemana saja, fasilitas yang didapat apa saja, itu masing-masing membedakan paket haji khusus, ya. Jadi teman-teman nanti tanyakan itu, ya, dengan paket sekian dapat apa saja. Jadi teman-teman sudah bisa bersiap-siap jauh-jauh hari sebelumnya, begitu, ya. Baik, selanjutnya,
nomor 7. Nah, ini adalah proses alur pendaftaran flyernya dari Kementerian Agama, teman-teman sekalian ya. Jadi calon jemaah haji memilih atau mencari PIHK atau agen travel. Setelah dapat, kemudian teman-teman ini membuat surat perjanjian paket layanan haji khusus, kemudian mendaftar di PIHK-nya ya. Nanti mendapatkan nomor registrasi dari PIHK atau agen travelnya. Setelah dapat nomor registrasi, teman-teman nanti ke mana? Ke bank ya, ke bank untuk membayar setoran awal ya, yang $4.000 atau sekitar 60 juta ya. Selain membayar setoran awal, teman-teman juga membuka buku tabungan karena ini wajib sifatnya, teman-teman ya. Baik, Pak, buku tabungan tuh sebenarnya buat apa? Sebenarnya sih untuk nyimpan gitu kan. Jadi kalau setoran awal 4.000 ya, harga paket 8.000, berarti kan kurang 4.000 tuh. Nah, untuk 4.000 itu supaya nanti di belakang hari nggak berat, dicicil tiap bulan, teman-teman bisa tabung di rekening itu, maksudnya seperti itu ya. Baik, selanjutnya setelah mendapatkan buku tabungan dan bukti setoran awal, teman-teman ke Kanwil Kementerian Agama atau ke kantor Kementerian Agama di kabupaten kota ya, untuk mendaftarkan di situ ya. Ada verifikasi berkas, input nomor validasi yang ada di surat setoran itu, kemudian pengambilan foto dan sidik jari ya. Baik, setelah itu teman-teman sudah selesai. Nanti teman-teman mendapatkan yang namanya SPH, Surat Pendaftaran Haji, atau SPPH, Surat Pendaftaran Pergi Haji. Ya, ini. Ya, ringkasnya seperti itu. Tapi nanti di dalam pelaksanaan, teman-teman ya, ketika teman-teman sudah ke PIHK, ke agen travel, nanti biasanya dibantu semuanya tuh. Dibantu nanti diantar ke bank, kemudian ke Kementerian Agamanya juga diantar gitu kan. Jadi teman-teman bisa cepat gitu ya, karena mereka teman-teman di travel itu sudah ada hubungan baik dengan bank yang bersangkutan dan ada berhubungan baik dengan Kementerian Agama kabupaten kota yang bersangkutan ya. Itu baik. Selanjutnya, nah ini adalah daftar bank, teman-teman sekalian ya, daftar bank penerima setoran BPS, Bank Penerima Setoran BPIH ya, biaya perjalanan ibadah haji. Semuanya adalah bank syariah, teman-teman sekalian ya. Tidak ada bank konvensional. Kalau ada bank konvensional di sini pasti ada unit usaha syariah, UUS, unit usaha syariah ya. Kalau yang sudah memang benar-benar syariah seperti Bank Muamalat, Bank Syariah Indonesia gitu, Bank Mega Syariah ya, ini langsung bisa setor di sini. Tapi kalau bank-bank konvensional seperti misalnya Bank Permata itu ada unit usaha syariahnya. Kemudian BCA juga ada syariahnya gitu ya, seperti itu. Jadi semuanya menggunakan bank syariah. Ya, itu wajib. Ini 30 bank yang ditunjuk oleh Kementerian Agama sebagai bank penerima setoran BPIH. Ya, baik, selanjutnya. Nah, ini teman-teman syarat-syaratnya sama dengan kemarin haji reguler ya. Jadi teman-teman ketika sudah ke bank, sudah melakukan setoran awal ya, nanti teman-teman ke Kementerian Agama kabupaten kota dengan membawa persyaratan ini ya. Tambahannya adalah kartu keluarga, kemudian KTP, kalau masih di bawah umur itu kartu identitas anak, kemudian akta kelahiran atau akta kena lahir, buku nikah atau kutipan akta nikah atau ijazah ya. Kemudian ini buku rekening BPIH-nya yang tadi teman-teman yang sudah ke BPS tadi, ke Bank Penerima Setoran, dapat buku dan bukti setoran awal ya. Kemudian yang terakhir surat perjanjian dengan PIHK. Teman-teman bawa nanti ini ditanya sama teman-teman di Kementerian Agama, Bapak dan Ibu ikut travel yang mana gitu ya. Ini jadi surat perjanjiannya nanti dibawa ya. Oke, selanjutnya. Nah, ini
eh, contoh surat pendaftaran pergi haji atau SPPH. Ya, setelah teman-teman sudah ke Kementerian Agama, syarat-syaratnya diverifikasi, sudah lengkap, setoran awalan juga sudah masuk, nanti teman-teman lakukan foto dan sidik jari. Ya, nanti akan mendaftarkan surat ini, surat pendaftaran pergi haji. Kalau sudah mendapatkan surat ini, nanti di pojok kanan atas ada namanya nomor porsi. Teman-teman bisa cek nomor porsi ini di aplikasi Haji Pintar. Ya, kapan teman-teman perkiraan keberangkatannya. Ya, di nomor porsi ini. Oke. Ya. Jadi sebelum mendapatkan ini berarti teman-teman belum terdaftar ya. Nanti kalau misalkan teman-teman dibantu oleh agen travel atau perusahaan PHK itu, yakinkan teman-teman mendapatkan surat ini ya, walaupun dibantu tapi tetap harus dapat, harus pegang sendiri gitu ya. Jangan dipercayakan ke teman-teman yang lain, takut ketelisut gitu ya. Nanti teman-teman simpan dengan baik sampai dengan keberangkatan nanti. Ya, pastikan mendapatkan surat pendaftaran pergi haji atau surat pendaftaran haji yang ada nomor porsinya. Ya, itu teman-teman sekalian. Baik, itu proses pendaftaran haji khusus teman-teman ya. Secara umum itu hampir sama dengan haji reguler, karena haji khusus ini adalah haji yang resmi dari pemerintah. Porsinya adalah porsi haji resmi dari pemerintah ya. Jumlah porsinya tuh hanya 8% dari total porsi yang diberikan pemerintah Arab Saudi ke Indonesia, teman-teman. Kemarin kita mendapatkan 221.000 jemaah. Berarti haji khususnya adalah 8% kali 200.000 ya, sekitar 16.000 ya, 16 ribuan gitu lah, 16 ribuan lebih itu haji khususnya ya. Jadi memang sangat sedikit teman-teman sekalian ya. Yang 16.000 ini dibagi ke seluruh agen travel gitu ya. Jadi agen travel ini dapat jatah kuota, misalkan ada yang 50, ada yang 100, ada yang ya tergantung nanti dari besarnya agen travel ya. Semakin besar agen travel, semakin besar dia dapat kuota gitu ya. Dia udah pengalaman, udah lama, sudah biasa membantu jemaah haji untuk berangkat haji, tentu diberi kepercayaan yang lebih oleh pemerintah. Jadi kuotanya lebih banyak gitu ya dibanding agen travel yang misalkan baru jadi gitu kan. Yang baru sama yang lama tentu berbeda lah ya gitu. Jadi itu teman-teman sekalian ya. Ini adalah salah satu alternatif teman-teman melaksanakan haji yang resmi, ya resmi pemerintah. Jadi walaupun nanti penyelenggaraannya diurus, dikelola langsung oleh agen travel atau PIHK, tapi apabila teman-teman dapat masalah hukum di Arab Saudi, itu masih di-handle atau dilindungi oleh pemerintah Indonesia, karena ini haji resmi. Beda nanti dengan haji furoda ya. Haji furoda itu bukan kuota haji resmi, itu pemberian dari pemerintah Arab Saudi kepada agen-agen tertentu gitu ya untuk memberangkatkan. Jadi kuotanya bukan kuota Indonesia, dia kuotanya kuota Arab Saudi sebenarnya yang diberikan gitu kan. Oleh karenanya yang namanya haji furoda itu tidak ada antriannya. Pokoknya siapa yang cepat, siapa yang mampu bayar ya berangkat gitu ya. Tapi hati-hati teman-teman sekalian ya, karena ada beberapa kasus yang berangkat dengan haji furoda itu ditolak oleh pemerintah Arab Saudi ya, karena tidak memenuhi syarat. Rupanya ada yang nakal juga gitu ya. Ya, jadi hati-hati. Nah, teman-teman juga untuk pemilihan agen travel ya atau PIHK juga harus hati-hati ya. Pastikan dicek di menu atau di webnya Kementerian Agama, dia terdaftar atau tidak, dia aktif atau tidak ya. Yang penting dia terdaftar, dia aktif, berarti dia resmi dari mendapatkan izin dari Kementerian Agama Republik Indonesia. Dan insya Allah teman-teman aman kalau bersama travel tersebut gitu ya. Ya. Baik, itu yang bisa saya sampaikan ya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.